Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresya Lestari Silaban dengan NIM 4193121002. Pada video ini kita akan membahas tentang interaksi atom dengan medan dan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah efek Zeeman dan efek Stark. Pada tahun 1869, Peter Zeeman menemukan bahwa garis emisi atom dari sebuah sumber cahaya akan terpecah menjadi beberapa komponen jika dipengaruhi oleh medan magnet. Fenomena tersebut disebut efek Zeeman dan pergeseran frekuensi cahaya yang diemisikan disebut pergeseran Zeeman. Jika frekuensi sumber cahaya adalah F0, maka ketika dipengaruhi medan magnet akan muncul F0 ditambah delta F dan F0 dikurang delta F. Atom yang memiliki spin 0, S sama dengan 0, akan mengalami efek Zeeman normal. Misalnya, atom yang memiliki jumlah elektron genap. Jika jumlah elektron valensinya genap, maka spin akan berpasangan dan saling meniadakan sehingga atom akan bertindak seperti partikel tidak memiliki spin. Perubahan energi pada atom akibat pengaruh medan magnet adalah sebesar delta E sama dengan mu dikali B sama dengan minus mu ZB sama dengan minus E per 2M G ZZB sama dengan G dikali E H bar per 2M B kali MZ sama dengan G mu beta BMZ. Garis spektrum untuk atom yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet dapat ditentukan dengan menghitung transisi dari tingkat energi E2 dan E1. Seperti F0 sama dengan E2 dikurang E1 per H. Gambaran tentang efek Zeeman normal dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Yang berikutnya adalah persamaan Schrödinger dengan gangguan bergantung waktu. Persamaan Schrödinger telah menghasilkan prediksi yang tepat untuk hasil eksperimen yang diperoleh. Persamaan Schrödinger itu telah dikaji untuk persoalan non-relativistik dengan kelajuan partikel jauh lebih kecil daripada laju cahaya. Nah, jadi persamaan Schrödinger yang dimaksud adalah yang pertama, I H bar dou C per dou T sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali dou kuadrat C per dou X kuadrat ditambah VC. Yang dimana ini adalah persamaan Schrödinger bergantung waktu dalam satu dimensi. Untuk persamaan Schrödinger bergantung waktu dalam 3 dimensi, ialah I H bar dou C per dou T sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali dou kuadrat C per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat C per dou Y kuadrat ditambah dou kuadrat C per dou Z kuadrat ditambah VC. Untuk fungsi gelombang psi yang merupakan solusi persamaan tersebut dapat dikaji dalam satu dimensi, misal pada sumbu X, di mana psi sama dengan AE pangkat min I per H bar, ET dikurang PX. Secara umum, Hamiltonian total untuk kasus adanya gangguan adalah H topi sama dengan H topi pangkat 0 R ditambah G topi pangkat RT dengan G topi adalah gangguan bergantung waktu. Hamiltonian untuk kasus yang tidak terganggu atau keadaan stasioner adalah H topi pangkat 0 dikali C J pangkat 0 dikali R sama dengan E J pangkat 0 C J pangkat 0 R. Sedangkan persamaan Schrödinger bergantung waktu adalah I H bar dikali dou CJ pangkat 0 kali T per dou T sama dengan H pangkat 0 CJ pangkat 0 RT menjadi CJ pangkat 0 dikali RT sama dengan CJ pangkat 0 dikali R dikali E pangkat IE J pangkat 0 T. Misalkan fungsi gelombang bagi H adalah Ci
itu RT. Maka dapat ditulis I habar dikali dou CI RT per dou T sama dengan CI RT. Sama dengan H topi pangkat 0 R ditambah G topi pangkat RT dikali CI RT. Menjadi CI RT sama dengan sigma K HIKT K pangkat 0 RT. Nah, jadi persamaan Schrödinger dapat dinyatakan dan disederhanakan I habar sigma K dou A IK per T per dou T dikali K pangkat 0 RT sama dengan sigma K AIK kali T G dikali RT K pangkat 0 RT. Yang berikutnya adalah piranti laser. Piranti laser dikembangkan berdasarkan ide Thounes pada tahun 1951 yang didasarkan atas fenomena emisi simulasi yang diusulkan oleh Einstein pada tahun 1917. Ide tersebut diwujudkan pada tahun 1953 oleh Thounes dan dua orang siswanya dengan membuat prototipe maser atau Microwave Application by Stimulated Emission of Radiation menggunakan molekul amonia untuk memperkuat radiasi gelombang mikro atau microwave. Selanjutnya, instalasi jalur komunikasi menggunakan serat optik atau fiber optik dibangun pada tahun 1977. Pada saat ini banyak digunakan dalam bidang komunikasi, perbankan, kesehatan, industri manufaktur, elektronika, instrumentasi iptek, sistem pengaman gedung, peralatan militer, dan sebagainya. Alat untuk membaca CD-ROM atau DVD-ROM pada komputer juga menggunakan laser dioda. Laser dioda dibuat dengan menggunakan material semikonduktor. Prinsip dasar kerja sebuah laser yaitu proses emisi cahaya oleh material semikonduktor tersebut. Proses emisi dan penyerapan atau absorpsi cahaya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pita energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah akan memancarkan emisi, manfaat gelombang elektromagnetik. Sedangkan elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi membutuhkan penyerapan gelombang elektromagnetik. Pada bahan semikonduktor, transisi elektron terjadi antara pita valensi dengan pita konduksi. Celah pita energi pada bahan semikonduktor bersesuaian dengan emisi atau absorpsi gelombang elektromagnetik pada daerah cahaya tampak. Jika energi pada pita konduksi adalah E2 dan energi pada pita valensi adalah E1, maka frekuensi omega yang dipancarkan adalah dapat kita lihat bagaimana gambar dari transisi elektron Antarktika. Nah, ada dua buah cermin yang dipasang pada laser ruby, dengan salah satu cermin merupakan cermin parsial atau half silvered yang dapat memantulkan berkat cahaya yang lemah namun dapat mentransmisikan berkat cahaya yang kuat. Sketsa secara sederhana dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, bahan ruby diberi stimulasi energi atau disinari dengan cahaya sehingga beberapa elektronnya tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ini cenderung kembali ke tingkat energi awal dengan melepaskan cahaya. Berkas cahaya tersebut dipantulkan oleh permukaan cermin secara berkali-kali atau bolak-balik. Berkas cahaya yang melewati batangan kristal ruby akan menyinari elektron-elektron di sekitarnya sehingga menyebabkan elektron tersebut tereksitasi. Prinsip kerja laser yang telah dijelaskan itu memanfaatkan emisi foton ketika bertransisi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sebuah kondisi yang perlu diciptakan untuk membuat emisi terjadi secara serentak yaitu mengatur agar cukup banyak elektron yang berada pada keadaan metastabil pada tingkat energi yang lebih tinggi. Kondisi itu dengan populasi elektron pada tingkat energi yang lebih banyak daripada keadaan normal atau dengan tingkat energi yang lebih rendah disebut populasi inversi.
Nah, jadi untuk gambarnya dapat kita lihat seperti yang ada di dalam layar. Kondisi populasi inversi dapat dilihat, N2 lebih besar dari N1 dapat diperoleh dengan melakukan pemompaan optik atau optical pumping, yakni memberikan energi foton pada material sehingga elektron pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Terdapat kasus dengan elektron yang berada dalam keadaan metastabil pada tingkat energi yang lebih tinggi, segera bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah, sehingga kondisi populasi inversi sulit untuk dipertahankan. Piranti laser untuk kasus seperti itu dapat dibuat dengan menggunakan 3 tingkatan energi, misalnya pada laser ruby. Tingkatan energi pada laser ruby dapat digambarkan seperti gambar yang ada di layar. Yang berikutnya, laser helium neon atau HENE dibuat menggunakan campuran gas helium dan neon dengan rasio 7:1. Gas tersebut dijaga pada tekanan rendah, yaitu 1 mmHg, dalam sebuah tabung lucutan. Pada kedua ujung tabung dipasang cermin seperti pada konstruksi laser ruby, lebih sering pada gambar berikut. Berikut dapat kita lihat bagaimana gambar sketsa piranti laser gas helium neon. Tingkat energi pada sistem gas helium neon terkait dengan notasi yang dapat digambarkan seperti gambar yang ada di depan layar kita. Berikut transisi elektron pada laser helium neon. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.